Balik lagi sama aku Ririn Anggara. Kali ini aku mau membahas tentang seorang wanita yang salah jatuh cinta. Saat resmi belum bercerai, dirinya berpacaran dengan teman sendiri, namun ternyata jadi masalah. Jatuh cinta kepada orang yang salah, wanita ini nampaknya kurang beruntung. Seorang wanita bernama Murni Cahyani atau biasa dipanggil Yani, usianya sudah 21 tahun. Yani sendiri ternyata sudah menikah. Dirinya menikah 2 minggu, namun kini sedang dalam perceraian dengan sang suami. Pernikahannya tak berjalan lancar. Kini Yani lebih memilih bercerai dengan sang suami, namun belum resmi, masih dalam proses. Di masa proses perceraian ini, Yani sendiri kembali ke keluarganya, tinggal dengan keluarganya. Dirinya bahkan sudah tak berkomunikasi dengan suaminya. Yani sendiri kini sudah tak sendiri. Ternyata Yani punya pacar, di tengah dirinya masih proses cerai. Saat Yani belum menikah dengan sang suaminya dulu, Yani pernah berkenalan dengan salah seorang lelaki bernama Roberto berusia 19 tahun. Saat itu Roberto memang usianya jauh di bawah Yani, namun keduanya saling menyukai. Namun tak sampai pacaran saat itu, Yani lebih memilih menikah dengan suaminya. Pernikahan Yani dengan sang suami hanya 2 minggu, kini Yani kembali dekat dengan temannya yaitu Roberto dan bahkan kini menjalin hubungan. Roberto sendiri ternyata baru keluar SMK. Rumah Yani dengan Roberto tak jauh hingga keduanya sering bertemu dan komunikasi. Yani dekat dengan Roberto saat dirinya belum bercerai dengan sang suami, bahkan kedekatannya sampai berhubungan jauh. Antara Yani dengan Roberto kerap melakukan hubungan suami istri. Meski disebutkan berpacaran dengan Roberto, namun masih menurut Roberto Yani kerap berpacaran dengan lelaki lain. Tak hanya satu, beberapa lelaki yang dekat dengan Yani. Bahkan Yani pun kerap main ponsel di depan Roberto dengan lelaki-lelaki tersebut. Saat itu Roberto kesal, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa, hanya dendam saja. Masih menurut Roberto, Yani makin kemari makin matre kepada dirinya. Kerap meminta barang-barang bahkan uang, kerap meminta uang bahkan meminjam uang kepada Roberto yang baru saja lulus SMK dan tak ada pekerjaan. Roberto sendiri mencintai Yani, namun di otaknya merasa dirinya dipermainkan oleh Yani yang matre dan juga mempermainkan masalah cinta. Kini Roberto lama-lama makin sakit hati dengan Yani. Meski masih bersama Roberto, namun hati Yani kemana-mana, membuat Roberto akhirnya dendam dan merencanakan sesuatu yang buruk kepada Yani. Merasa dipermainkan masalah hati dan juga masalah materi, akhirnya Roberto berniat menghabisi Yani, wanita yang dirinya pacari. Saat itu Roberto sudah merencanakan dengan matang. Roberto ingin menghabisi Yani. Sebelum menghabisi Yani, Roberto meminta bantuan kepada temannya untuk diantarkan ke pertigaan Lamongan. Saat di sana, setelah sampai, Roberto meminta temannya untuk meninggalkan dirinya. Sesampai di sana, Roberto pun meminta Yani untuk menemui dirinya dan keduanya akan berkencan. Yani langsung pergi dari rumahnya menggunakan motor miliknya. Sebelum berangkat, Yani sempat izin kepada keluarganya dengan mengaku ingin membeli pulsa dan tak lama akan pulang. Akhirnya Yani pun sampai dan bertemu dengan Roberto. Keduanya jalan-jalan ke hutan di Lamongan. Jarak hutannya tak jauh dari tempat mereka bertemu. Mereka berboncengan. Keduanya nampak biasa saja, bahkan keduanya terlihat sangat romantis. Tanpa Yani tahu, ternyata dalam hati Roberto dirinya ingin segera menghabisi Yani. Sesampai di hutan yang sepi itu, bahkan mereka melakukannya dulu di atas motor. Setelah melakukan, mereka pun ngobrol. Saat Yani ngobrol dengan Roberto, nampaknya Roberto membawa batu dan memukulkannya ke Yani. Yani yang kaget nampak mau melawan, namun tak bisa, hingga akhirnya Roberto tak berhenti menghabisi dan memukul Yani, bahkan memiting Yani. Merasa belum puas dan takut Yani masih bernapas, Roberto pun membenturkan Yani ke jati beberapa kali. Yani langsung tak bernyawa di tangan Roberto, pacarnya sendiri. Roberto tak pergi begitu saja. Roberto membawa emas Yani dan HP Yani. Bahkan Roberto kabur dengan motor Yani. Keesokan harinya saat ada warga yang melintas, warga pun menemukan jasad tak bernyawa dan langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP, membawa korban ke rumah sakit untuk otopsi dan identifikasi korban. Di rumah sakit sendiri mendapatkan hasil kalau ini dianiaya sebelum meninggal. Bahkan jasad yang langsung diidentifikasi ternyata adalah jasad Murni Cahyani berusia 21 tahun. Pihak kepolisian langsung saja mengabari keluarganya. Saat itu keluarga memang tengah mencari Yani, bahkan sudah melaporkan juga ke pihak yang berwajib. Setelah mendapatkan keterangan dari banyak saksi dan pihak kepolisian pun memburu Roberto, lelaki yang dekat dengan Yani, bahkan yang terakhir bersama Yani. Pihak kepolisian pun mengamankan Roberto di Gresik, memberikan perlawanan hingga akhirnya diberikan timah panas. Saat itu Roberto membantah, namun bukti-bukti jelas ada di tangan Roberto, salah satunya handphone yang belum terjual. Menjalani persidangan beberapa kali, Roberto yang dinyatakan bersalah menjalani hukuman 18 tahun penjara.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari bahasan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.